Dengar Nyonya, entah apa efek dari tablet yang Sana minum itu. Itu membuat efek yang memang aku inginkan, Gazala. Hah? Tapi Nyonya, Ahil membawa Sanam ke kamarnya. Tidak masalah, memang itulah yang aku rencanakan. Ahil akan marah dan membawa Sanam ke kamarnya. Kau tenang saja, kita akan mencari kesempatan dan menciptakan percikan. Percikan tidak akan mengambil 1 menit untuk berubah menjadi api. Setelah itu Sanam akan hilang untuk selama-lamanya. Dan orang-orang berpikir bahwa gadis itu bunuh diri dalam keadaan mabuk. Wow, luar biasa. Hebat. Seperti di dalam film. Pertama kau mengirim preman untuk mengganggu Haya, dan kemudian kau datang untuk menyelamatkannya. Sehingga kau bisa membuat dia percaya kalau kau dapat melakukan apapun untuknya. Aku tidak percaya kalau kau adalah adikku. Dan pikiranmu itu begitu rendah. Oh, begitu. Kau tidak merasa malu untuk mengambil langkah-langkah rendahan seperti itu, lalu aku bertanya-tanya apa yang bisa kau lakukan? Ngomong-ngomong, bagaimana menurutmu? Kau bisa mendapatkan Haya dengan mengambil langkah-langkah seperti itu? Kakak, mimpi yang dimaksudkan untuk hancur, tidak ada gunanya membina mimpi seperti itu. Haya tidak pernah bisa menjadi milikmu. Karena aku tidak akan membiarkan dia menjadi milikmu. Bagiku cinta Haya jauh di atas apa yang kita bicarakan ini. Kau bisa mengatakan apapun. Atau Haya mungkin akan salah paham. Aku percaya pada dia. Cinta Haya adalah milikku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan hati kami untuk bersatu. Bahkan dirimu. Ahil, Ahil, Sana, ada apa denganmu? Apa yang kau lakukan di luar sana? apa yang telah kulakukan? Kau tahu tindakanmu itu telah membuat kami malu. Apa kau sadar? Apa kau tahu perbuatanmu? Kau ini kenapa, Sanam? Apa kau tahu bagaimana kau telah memperlakukan ibu? Ahil, Ahil, aku ingin ke pesta. Kau tahu, Sanam, pesta? Kau tidak akan pergi kemanapun, mengerti? Sampai pesta itu selesai, kau akan tinggal di sini. Ahil, Kau tidak boleh kemana-mana. Ahil. Yang dikatakan Ahil benar. Kami tidak pernah melihat pesta di rumah Nawab ini. Aku bahkan tidak akan membuat gadis seperti Sana menjadi pembantuku. Dan Ahil telah menjadikannya Ratu Bopal. Kalian lihat kan bagaimana tadi dia menari? Kau benar sekali, Uma. Nyonya sudah berubah menjadi buta. Bahkan pikirannya kacau dan tidak mengerti siapa yang dijadikan menantunya. Beraninya kau! Lihat Nyonya, Sanam tidur dalam keadaan mabuk.
Raza, Baik. semua orang akan ingat malam ini, tapi kau tidak, karena kau tidak akan tinggal di sini untuk mengingatnya. Kuucapkan selamat tinggal padamu, Sanam. Ya Allah. Sehar, bangunlah anakku. Se- 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 Sehar, bangunlah. Sehar. Apa, 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 apa yang harus aku lakukan? Iya, iya, air, 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 air.
Apa tidak ada ledakan? Kenapa kalian diam saja? Sekarang kalian lihat ada apa sebenarnya? Kami, ya, Nyonya? ya. Hah? Iya, tentu saja. Selain kalian siapa lagi memangnya? Bagaimana kalau kami juga mati dalam ledakan ini? Dan kami akan langsung ke sana, Nyonya. Ke neraka? Benar. Tidak ada gunanya bicara dengan kalian. Sehar, Sehar, bangunlah anakku. Sehar, bangunlah. Sehar. Latif, sebaiknya kau periksa ada apa dengan Sanam. Kasihan gadis itu. Pergi dan lihatlah bagaimana keadaannya sekarang. Dia cemburu. Dia tidak bisa mentolerir orang-orang menatapku pada perayaan pernikahannya. Ya Tuhan, aku ini sangat lembut. Tadi kau bilang apa? Tidak, Nyonya. Aku hanya akan pergi dan melihatnya. Bangunlah. Aku ini nenekmu. Sehar. Sehar. Aku ini nenekmu. Sehar, bangunlah. Iya, Nyonya. Latif, sekarang kau di mana? Nyonya, aku ada di pintu, Nyonya. Lalu kenapa kau diam saja? Sebaiknya kau masuk sekarang. Kau sudah di dalam? Iya, Nyonya. Aku sudah sampai. Di mana Sanam? Sedang apa dia? Sanam? Sanam tidur di tempat tidur? Di tempat tidur? Dan selendangnya? Di mana selendang itu? Selendang? Ada apa dengan selendang? Latif, jangan banyak tanya, jawab saja pertanyaanku. Iya, selendang. Halo, Nyonya. Selendangnya ada di sudut, Nyonya. Itu benar-benar basah. Aku rasa Sanam telah menumpahkan air di atasnya, Nyonya. Basah? Apa ada orang lain di ruangan itu? Orang lain? Oh iya, ada. Siapa dia? Sanam dan Ratu Kecantikan. Aku tentu saja. Halo? Kelihatannya Nyonya marah. Biarlah. Tanvir dan Razia bisa sampai di sini kapan saja. Aku harus pergi. Aku harus pergi. Ya Allah, lindungilah anakku.
Kenapa? Kenapa Sanam selalu saja bisa selamat? Kenapa? Kenapa dia berhasil mengalahkan kematiannya di saat seperti ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa semua rencanaku selalu saja gagal? Dan tablet itu ternyata tidak bekerja sama sekali. Kenapa dia masih bisa selamat? Kenapa? Nyonya, menurutku ini pasti ada beberapa kekuatan supranatural, Nyonya. Dan ini pasti melindungi Kekuatan Nyonya. supranatural yang mana, Gaza? Nyonya, dia akan mati. Kekuatan supranatural Jangan yang orang mana, bicara Nyonya? seperti itu lagi padaku, Tinggalkan dia, Nyonya. Nyonya, ini bukan saatnya menerima kekalahan dan kehilangan kontrol. Jika kau kehilangan kontrol, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan pernikahan Sanam dan Ahil besok. Kita harus mencari jalan untuk bisa menghentikan pernikahan Ahil dan Sanam. Hanya ada satu orang yang bisa menghentikan acara pernikahan ini. Dan itu adalah Ahil. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini, Sanam? Apa yang kurang dari cintaku, Sanam? Apa yang kurang? Kenapa kau seperti ini? Tidak ada yang kurang dari cintamu, Ahil. Ahil, Sanam punya lebih dari takdirnya. Tapi seperti orang bilang, cahaya terlalu terang bisa membutakan mata. Sekarang dengarkan Ibu, Ahil. Kau sudah mengangkat derajat seorang pelayan di keluarga ini. Ibu, Sanam bukanlah pelayan, Bu. Tolong maafkan Ibu, Ahil. Ibu sangat menyesal. Ibu bisa mengerti. Tapi Ahil, Ibu tidak akan pernah bisa memaafkan siapapun yang sudah membuat keonaran, apalagi di keluarga kita. Dengar, Ahil. Ibu sudah merestui pernikahan ini hanya karena Ibu ingin melihat anak Ibu hidup bahagia. Tapi Ahil, Ibu juga tahu kalau Sanam pasti akan menunjukkan sifat aslinya. Ibu, tidak seperti itu, Bu. Aku tahu kalau Sanam dari keluarga miskin, Bu. Tapi dia tidak pernah meminta apapun dariku. Dia itu orang yang terhormat, Bu. Dia tidak meminta. Ketika dia mendapatkan semua kebahagiaan tanpa meminta, kenapa dia sekarang harus meminta? Dulu Ibu juga merasa bahwa Sana menghormati dirinya, sederhana dan gadis yang jujur. Tapi sekarang, Ibu mulai paham sikapnya dan juga sudah mulai paham sifat aslinya. Dia sudah paham bahwa dia akan naik derajatnya jika dia bisa menikah denganmu. Selain itu, dia punya hak sepenuhnya atas dirimu. Yang ingin Ibu katakan adalah, coba pikirkan tentang pernikahan ini sekali lagi. Dengar, kalau pernikahan ini sudah selesai, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, Ahil. Ibu, aku telah berjanji pada Sanam kalau besok kami akan menikah. Ahil, Ibu tahu kau sudah berjanji pada Sanam, dan Ibu juga menghormati janjimu itu, Ahil. Tapi, kau ingin menikahi seorang gadis yang tidak menghargai keluargamu sendiri dalam pesta itu. Apa kau ingin menikahi seorang gadis yang tidak menghargai ibumu ini, Ahil? Ibu, Dengar, ini Ahil.
Ayahmu sudah menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mengangkat martabat keluarga ini. Tapi sekarang kau malah menghancurkan begitu saja hanya karena menikahi gadis semacam itu, Ahil. Coba kau pikirkan lagi. Ibu tidak ingin ini terjadi. Ibu, Tolong pikirkan sekali lagi, Ahil. Ibu tolong, tenanglah Bu, tolong. Bilang pada Ibu, Ahil. Apa kau ingin tetap menikahi gadis itu? Dengar, Ahil. Yang Ibu inginkan adalah bahwa Sanam harus tahu makna menjadi seorang istri keluarga Nawab. Apakah dia layak mengambil tanggung jawab ini? Jika Sanam tidak bertanggung jawab, maka tidak ada satupun di dunia ini yang bertanggung jawab. Maaf, Ahil. Aku tahu kalau aku tidak boleh mengganggu kalian berdua. Tapi aku pikir jika kau akan mengambil keputusan besar karena salah satu tindakan Sanam, maka itu salah besar. Tapi Rehan, apa yang sudah dia lakukan itu tidak bisa dimaafkan. Dia tidak bisa menghargai keluarga di sini. Baiklah Nyonya, aku setuju dengan itu. Tapi sebelum Anda memutuskan menyalahkan Sanam, kita harus mengetahui alasan kenapa semua ini bisa terjadi. Ketika dia bereaksi, aku pikir dia tidak sepenuhnya sadar. Mungkin saja ada orang yang telah mencampur sesuatu dalam minumannya. Apa? Apa maksudmu, Rehan? Kenapa ada orang yang bisa melakukan setega itu? Aku tidak tahu. Mungkin ada seseorang yang tidak ingin pernikahan ini terjadi. Siapa orang itu? Yang tidak mau kami menikah. Ahil anakku, sebaiknya kau tidak usah mendengarkan apa yang sudah dikatakan oleh Rehan. Ibu cuma ingin bilang kalau Sanam itu tidak cocok untukmu. Jadi tidak ada salahnya kalau pernikahan ini kita tunda saja. Maafkan aku, Nyonya. Tapi aku merasa bahwa jika ada orang yang diciptakan untuk Ahil di dunia, dia adalah Sanam. Kau tidak akan mendapat seorang gadis seperti Sanam di dunia ini. Kalian berdua diciptakan untuk satu sama lain. Ahil, aku akan berdoa pada Tuhan bahwa Sanam dan kau akan selalu bersama-sama dan selalu bahagia. Untuk pertama kalinya aku merasa begitu tidak berdaya. Selama ini aku melihat Sanam adalah seorang gadis yang sangat lemah. Tapi sekarang dia punya kekuatan untuk melawanku. Kenapa bisa begitu? Karena dia anaknya Zoya. Baik ibunya maupun putrinya Sanam harus mendapatkan kematian. Dan anak tiriku sendiri. Dia siap mengorbankan hidupnya hanya untukku selama ini. Tapi sekarang dia siap mati untuk Sanam. Dan Ghazala dan Razak. Mereka tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Dan darah dagingku sendiri. Dia sama sekali tidak mendukungku. Ketika orang-orang kita sendiri tidak mendukung kita, lalu siapa yang bisa kita harapkan untuk bisa mendukung kita?
Ya Allah. Bagaimana caranya untuk menghentikan pernikahan ini? Ah, sakit kepalaku parah. Bagaimana aku sampai ke sini? Kenapa selendang itu jatuh dan ada di bawah? Apa ini? Bau peledak? Sanam. Sanam ini, Ahil, aku benar-benar tidak tahu. bagaimana perasaanmu sekarang? Aku tidak apa-apa. Apa yang terjadi padamu kemarin? Kami sangat dibuat malu. Maafkan aku, Ahil. Aku tidak ingat apa-apa. Mungkin aku minum sesuatu, kemudian aku tidak ingat apa-apa. Shh, ayo, duduk. Aku mengalami Duduk sakit bicaranya. kepala Ayo, yang tidak sangat... masalah, duduk. Duduk bicaranya. Tidak masalah. Apapun yang terjadi tadi malam, lupakan saja. Bahkan aku ingin melupakan kejadian itu. Kau tahu kenapa? Karena hari ini kita akan memiliki hari yang baru. Dan aku tidak ingin untuk memulai hidup baru, kita memulainya dengan kenangan lama dan kenangan-kenangan pahit. Tapi, Sanam, sebelum semua ini, aku ingin bertanya dulu sesuatu padamu. Apakah kau mencintaiku? Apakah benar-benar kau mencintaiku? Maksudku, ada keraguan dalam pikiranmu tentang pernikahan ini. Apa kau masih meragukannya? Ketika dia tidak bisa membedakan antara kebenaran dan juga kebohongan, aku merasa kalau kebersamaannya adalah kebohongan. Aku tidak ingin melihat kembali ke dalam masa laluku di mana aku patah hati. Tidak ada yang menyuruhmu untuk menjaga pernikahanmu seumur hidupmu. Cari kesempatan, dapatkan tanda tangannya. Setelah itu pergi dan bawa uangmu. Tidak, Ahil. Aku tidak merasa ragu dengan pernikahan ini. Bahkan aku merasa aku akan mendapatkan semua kebahagiaan yang aku inginkan. Terima kasih. Ayo, sekarang bersiap-siaplah. Aku tidak sabar melihatmu berpakaian seperti pengantin. Sementara itu, aku akan pergi dan aku akan berdoa. Aku ingin berdoa sebelum kita memulai kehidupan kita yang baru, supaya semuanya jadi lancar.
Kalau aku memberitahu Rehan kalau Sanam dalam masalah, dia pasti akan membantunya. Rehan, Ahil, kamu kemana? aku berdoa. Ayo masuklah, kita ke sana sama-sama ya. Rehan! 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 Aku taruh mana dompetku? Terima kasih. Kau tidak perlu berterima kasih kepadaku. Kau membutuhkan bantuan, dan aku melakukan itu. Aku tahu kita berdua melihat makna yang berbeda dari hubungan kita. Tapi kau selalu menjadi tanggung jawabku. Bahkan saat ini, kau adalah masa depanku. Haya, tidak bisakah kau memberikan kesempatan lagi untuk hubungan kita? Apakah sudah tidak ada harapan lagi? Apakah saat ini kau tidak lagi mencintaiku? Aku tidak tahu apa aku mencintaimu atau tidak. Tapi satu hal yang aku tahu, cinta itu hilang di suatu tempat. Rahat, ada waktu. Ketika nanti pada saatnya aku akan mati untukmu, Rahat. Tapi sekarang ini, hatiku sudah hancur berkeping-keping. Sampai diriku sendiri pun tidak ingat lagi. Di mana aku kehilangan Haya yang sangat mempercayaimu. Sekarang ini, aku tidak percaya pada diriku lagi. Hari ini untuk pertama kalinya dalam hidupku aku mendapatkan segalanya. Aku bahkan tidak pernah mengharapkannya. Aku bahkan tidak bermimpi tentang hal itu. Tapi entah kenapa aku merasa kalau aku pasti akan segera kehilangan segalanya. Apa yang terjadi? Sehar. Aduh, siapa kau? Kenapa kau memasuki rumah seperti ini? Hah? Sebentar. Dia? Dia itu kerabat Razia. Aku harap kau bukan saudaranya Razia, kan? Ya Allah, apa kau bisa berjalan? Aku mengerti. Jadi selama ini kau sudah membodohi kami sampai sekarang ya? Hah? Aku pernah mendengar bahwa dua pencuri selalu akan berhubungan satu sama lain. Tapi hari ini aku melihat dua saudara perempuan yang malas karena aku melakukan pekerjaanmu. Ya Allah, aku sakit punggung karena wanita ini.
Kenapa kau hanya diam di situ saja, ha? Ini, ambil sapu ini. Dan sapu semuanya. Atau aku akan beritahukan Nyonya supaya kau diusir keluar dari rumah ini. Ayo ambil. Eh, tidak, jangan. Jangan bilang apa-apa pada Nyonya. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Ah, ya Tuhan, bahkan kau bisa bicara? Ya sudah, kerja yang benar ya. Kenapa ada air mata di mata pengantin baru? Kami datang kemari untuk memberikan berkah pada pengantin baru. Tapi sesuatu sudah terjadi di sini. Ada apa? Apa kalian bertengkar? Tidak, ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Kenapa kau berbohong, Haya? Kau mungkin tidak berbicara tentang rasa sakitmu, tapi kau tidak bisa menyembunyikannya. Wajahmu dengan jelas mengungkapkan bahwa ada sesuatu di hatimu. Sesuatu. Kenapa kau sembunyikan? Dengar, Haya, ini adalah orang-orang kita, keluarga kita. Iya anakku, kau jangan khawatir. Tetangga selalu ada untuk membantumu. Aku harap Raha tidak berkelakuan buruk padamu. Ada apa ini? Pagi-pagi begini, kalian sudah di sini. Kami datang untuk Haya, ingin mengucapkan selamat padanya. Tapi kami lihat dia menangis. Aku bisa mengerti. Biasanya orang tua merasa khawatir atas masalah anak-anaknya. Tapi kau tidak perlu khawatir tentang Haya. Aku ada di sini untuk menyingkirkan semua masalah Haya. Dan aku pastikan pada kalian, kalau Haya baik-baik saja. Dan lebih dari suaminya, kakak iparnya sangat peduli tentang dia. Benar kan, Faiz? Ayah, silahkan duduk. Kita bicara saja di dalam. Hari ini kau berusaha merendahkan keluarga kita di masyarakat. Dan aku tidak mentolerir itu. Jika hal itu sampai terjadi lagi. Selamat Sanam. Harus kuakui, kalau kau gadis yang beruntung, bisa lolos dari kematian. Kalau tidak, hari ini kau akan memakai kain kafan bukan gaun pengantin. Biar aku katakan padamu, Sanam. Aku tidak tahu bagaimana kau diselamatkan. Tapi aku tahu bahwa kau tidak dalam kondisi untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Ada seseorang yang menyelamatkanmu, bukan? Katakan padaku, ada seseorang yang sudah menyelamatkanmu? Ada satu hal. Kau buta tapi sangat berbakat. Kau cerdas, pintar, dan juga sangat licik. Tapi kau benar, seseorang membantuku. Ada seseorang yang tidak ingin kau menang dan aku kalah.
Juga ada yang tidak ingin aku terluka. Dan orang itu merusak semua kerja kerasmu. Dia tidak lain adalah Tuhan. Lagi pula, orang-orang cerdas tidak perlu klarifikasi apapun. Tapi ternyata kau kurang jeli. Kalian tidak mengerti bahwa kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan, tapi kau tidak bisa menyakitiku. Hanya takdir yang bisa mendukungmu sekarang ini, Sanam. Aku sudah berteman lama dengan semua situasi ini, dan itu selalu membuat aku merasa bahwa dia akan merebut semuanya dariku. Tapi ketika aku menyadari bahwa itu akan memberiku kekalahan, maka dia memberiku kesempatan yang lain, dan aku membuat langkah yang berubah dan seluruh permainan berpihak padaku. Jangan pernah kau berharap banyak, Sanam, bahwa kau bisa menikah dan merebut semuanya dari tanganku. Nasibmu dapat mengkhianatiku kapan saja. Ingat itu. Kau mengerti kan? Siapapun bisa mengkhianati Sunehri, tapi tidak bisa dengan mengkhianati nasibnya. Biarkan pernikahan ini terjadi. Lalu aku akan pergi dan menjauh dari jangkauanmu. Kau bahkan tidak akan menyadari, dan kau akan berada di jalan untuk meminta sedekah. Terima kasih Tuhan.